mengungkap terkait apakah Yesus sama dengan ilahi atau Tuhan. Nah, jadi ini sebenarnya rangkaian ini untuk mendapatkan skema ini ya. Jadi saya coba matikan. Jadi Trinitas ini terbentuk tidak dengan secara langsung ya, tapi berproses. Di mana ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ya, Bapa bukanlah Anak atau Yesus, Anak Yesus bukanlah Roh Kudus, dan Roh Kudus bukanlah Bapa. Tapi Bapa adalah Tuhan, Yesus pun Tuhan, dan Roh Kudus pun Tuhan. Nah, inilah konsep Trinitas. Jadi konsep Trinitas ini yang diyakini secara mainstream. Mainstream itu artinya secara umum menemukan bahwa Yesus itu Tuhan, tapi satu oknum lagi ya, pribadi Roh Kudus. Ini kita bahas di video kali ini ya, dengan judul sekaligus saja terkait filioque ya. Jadi ada polemik juga terkait filioque ini. Makanya saya tulis judulnya dengan polemik keberadaan dari Roh Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu ya, tanggal 17 bulan Juli 2022. Video ini saya buat. Saya akan mencoba membahas terkait filioque ya. Mohon maaf kalau ada ejaan yang salah. Nanti bisa diperbaiki di kolom komentar ya, kalau memang saya mengejakannya salah. Filioque yaitu polemik keberadaan Roh Kudus. Jadi ini filioque ini permasalahan terkait asal muasal dari Roh Kudus ini sendiri gitu ya. Jadi saya tuliskan juga polemik karena memang nanti kita lihat terjadinya polemik ini bisa memecah skisma ya dari gereja. Ini mungkin video kedua ya setelah video pertama. Jadi video pertama ini mengungkap terkait apakah Yesus sama dengan ilahi atau Tuhan. Nah, jadi ini sebenarnya rangkaian ini untuk mendapatkan skema ini ya. Jadi saya coba matikan. Jadi Trinitas ini terbentuk tidak dengan secara langsung ya, tapi berproses. Di mana ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ya, Bapa bukanlah Anak atau Yesus, Anak Yesus bukanlah Roh Kudus, dan Roh Kudus bukanlah Bapa. Tapi Bapa adalah Tuhan, Yesus pun Tuhan, dan Roh Kudus pun Tuhan. Nah, inilah konsep Trinitas. Jadi konsep Trinitas ini yang diyakini secara mainstream. Mainstream itu artinya secara umum ya, oleh Kristen. Semua meyakini Trinitas, tapi ada beberapa memang yang tidak meyakini Trinitas ini. Nanti bisa dilihat di video sebelumnya ya. Ini jadi ini dalam menempuh bahwa Yesus itu Tuhan, tapi satu oknum lagi ya, pribadi Roh Kudus. Ini kita bahas di video kali ini ya, dengan judul sekaligus saja terkait filioque ya. Jadi ada polemik juga terkait filioque ini. Makanya saya tulis judulnya dengan polemik keberadaan dari Roh Kudus. Oke. Mungkin untuk membahas ini saya mencoba menarik kepada sejarahnya. Jadi sejarahnya dari sini. Nah, dari sini. Jadi permasalahan Trinitas ini dikemukakan oleh Bapak Gereja Tertullianus ya, sekitar abad ke-3 Masehi. Mungkin beliau ini setelah menyelidiki Alkitab dengan teliti, ya, jadi Alkitab itu ini Perjanjian Baru mungkinnya dari ungkapan tulisan Paulus. Karena kan Paulus ini sebenarnya filosofinya mendasarkan ajaran ini kepada salib ya, bahwa Yesus itu disalib, sehingga ini sangat dikedepankan sekali dari ajaran Paulus. Nah, jadi di Perjanjian Baru ini Paulus banyak menulis surat ya, yang menekankan sekali keimanan berdasar kepada salib atau keimanan kepada Yesus Kristus.
Nah, sehingga menjadi polemik bahwa Yesus itu Tuhan atau bukan, karena sangat diangkat lah di posisi keyakinan Yesus disalib ini oleh Paulus. Ya, ini berapa surat hampir semua Perjanjian Baru ini kan tulisan Paulus ya, hampir mendominasi. Termasuk tulisan Lukas pun sama, karena Lukas juga teman sejawat dari Paulus ya. Jadi kembali lagi ke sini. Jadi ini dari Ibu Rita Wahyu ya. Ibu Rita Wahyu ini saya lihat mungkin dari denominasi ortodoknya mungkin ini, karena beliau pengasuh situs dari Sarapan Pagi yang sangat aktif gitu ya, dan beliau ahli di bahasa Ibrani. Nah, ini Bu Rita Wahyu menuliskan istilah Trinitas oleh Bapak Gereja Tertullianus. Yang menyelidiki Alkitab dengan teliti kemudian mengungkapkan bahwa Kristus tidak lebih rendah dari Bapa dan Roh Kudus. Jadi artinya Yesus itu memang sejajar dengan Bapa ya. Jadi Yesus itu sejajar dengan Bapa. Nanti kita lihat di sini. Jadi Bapa dengan Yesus itu sejajar ya. Ini konsep yang dikemukakan oleh siapa? Oleh Tertullianus. Kalau kita lihat Tertullianus itu ini. Nah, ini Tertullianusnya. Kita besarkan coba. Nah, ini Tertullianus. Jadi awal yang mengedepankan konsep bahwa Yesus itu sejajar dengan Bapa. Karena memang melihat surat-surat Paulus ya. Jadi surat-surat Paulus ini ketika memberitakan penyaliban Yesus ini sangat mengangkat kisah Yesus ini sangat menjadi kunci, menjadi dogma, sehingga menjadi polemik mungkin ya. Ini polemiknya nih. Apakah Yesus ini bisa jadi Tuhan kan gitu ya? Karena memang menurut ajaran Paulus, salib ini adalah konsep awal dari kehidupan ini kan, dimana kehidupan ini kan semuanya berdosa, dan dosa itu akan hilang dengan meyakini Yesus disalib. Nah, itulah konsep iman ya, iman kepada Yesus Kristus itu yaitu. Jadi iman ke Kristen itu dibangun atas dasar yakin bahwa Yesus itu disalib sebagai penebus dosanya. Nah, kurang lebih gitulah. Sehingga dari pemikiran Paulus ini, kemudian Paulus itu meninggal gitu ya. Selanjutnya di abad, mungkin Paulus meninggal di tahun 60-an lah. Nah, kemudian tahun 156 muncul 150-an lah, Tertullianus yang menebak mungkinnya ini mungkin bisa jadi Tuhan kan, bahkan dikatakan oleh Tertullianus ini sejajar ya, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rita Wahyu. Jadi istilah Trinitas oleh Bapak Gereja Tertullianus setelah menyelidiki Alkitab dengan teliti, ia mengemukakan bahwa Kristus tidak lebih rendah dari Bapa dan Roh Kudus. Nanti yang Roh Kudus sebentarnya nanti kita bahas. Nah, dari perkembangan ini sehingga kita lihat Arius belajar sekolah Antioquia di bawah guru Yunani Lucian. Nah, ini Arius itu orang yang tidak setuju dengan pendapat Tertullianus, di mana Arius mengatakan bahwa Yesus ini adalah manusia ya, bukan ilahi, bukan Tuhan. Sehingga debat yang terjadi polemik, kemudian Arius kalahnya ditolak oleh gereja Alexandria, namun mengumpulkan murid-murid dan kemudian diadakan konsili Nikea. Nah, di konsili Nikea inilah muncul kesepakatan konsili ya, yang dimenangkan oleh pemahaman Tertullianus. Nanti kita lihat coba. Nah, ini ya, jadi antara Arius ya berpolemik dengan Tertullianus dan mungkin beberapa orang yang ini seperti Irianus yang meyakini Yesus itu adalah Tuhan ilahi, akhirnya dimenangkan ya di konsili Nikea. Jadi konsili Nikea 325 Masehi ini mengatakan ya, mengetok palu ya, bahwa Yesus sama dengan Tuhan, atau Yesus itu setara dengan Allah ya, dengan Bapa. Nah, jadi Yesus ini Tuhan. Nanti berlanjut setelah Yesus Tuhan ini, nanti berlanjut ke konsili Konstantinopel 1 ya, 381 Masehi. Jadi ini 325 Nikea dengan 381 bisa disejajarkan lah. Kalau di sini Yesus ditemukanlah oknum Tuhan ya, pribadi Tuhan.
Jadi Yesus itu Tuhan, dan di sini ditemukan juga Roh Kudus adalah Tuhan. Jadi ini kesepakatan yang dicapai secara internasional ya. Konsili itu artinya musyawarah dewan gereja mungkinnya, penerus ajaran dari Paulus, yang Paulus juga mengikuti keyakinan bahwa Yesus itu disalib sebagai penembus dosa, dasar keimanan ya. Akhirnya disahkan oleh ini Konsili Nikea 1 dan Konstantinopel 1 380 itu masih. Nah, video ini sebenarnya ingin membahas tentang ini Roh Kudus, karena yang video pertama sebelumnya membahas tentang Yesus sama dengan Tuhan ya. Oke, kita kembali ke judul ini. Nah, jadi Trinitas ini terbentuk dari pengakuan iman Nikea ditambah Konstantinopel. Jadi Nikea dan Konstantinopel ini digabung ya di 381, terbentuklah Trinitas ini ya. Jadi Trinitas konsepnya seperti ini, kurang lebih lah gitu. Nah, namun di perjalanannya ini juga terjadi polemik ya, ketika sudah ditemukannya Roh Kudus ya, di 381 ini ditemukan, 325 ditemukan Yesus sebagai Tuhan, 381 ditemukan Roh Kudus sebagai Tuhan. Nah, terjadilah polemik. Nah, polemiknya ini filioku. Jadi keberadaan Roh Kudus ini sebenarnya gimana konsepnya? Apakah Roh Kudus ini berasal dari Bapa? Nah, ini kita lihat ya. Jadi bagaimana konsili sebentar. Nah, konsili Konstantinopel itu ya, dari rapatnya hasil keputusan konsili itu mengatakan bahwa Roh Kudus ini berasal dari Bapa ya. Nah, seperti itulah kurang lebih. Kalau anak ya tidak menurunkan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu dari Bapa. Ya, jadi seolah-olah dengan prinsip ini anak ini sejajar dengan Roh Kudus ya, di bawah, berarti di bawah Bapa. Nah, ini kurang lebih gitulah. Nah, sekarang muncul pembaharuan karena ingin mengangkat juga Yesus atau anak ya. Sehingga ada istilah pengakuan imannya diperbaharui dengan Konsili Lyon di Perancis ya, tahun 1274 ya, abad ke-13. Ternyata Roh Kudus ini adalah dari anak. Nah, jadi dari Bapa dan dari anak. Jadi Roh Kudus ini bersumber dari anak dan dari Bapa. Nah, disinilah yang dimaksud dengan filioque ya. Jadi filioque ini keberadaan Roh Kudus yang dipermasalahkan adalah keberadaan Roh Kudus. Jadi keberadaan Roh Kudus ini karena kalau dari konsep sini seolah-olah Yesus ini, kalau Roh Kudus ini dari Bapa, artinya anak ini kan turun derajatnya hampir miripnya dengan ini, karena tidak jelas kan gitu ya. Tapi kalau ini mengangkat anak ini sejajar dengan Bapa. Nah, kurang lebih gitulah. Nah, jadi permasalahannya di sini polemiknya. Nah, ini ada sebuah kutipan lah ya, saya screenshot. Pengakuan iman Nikea Konstantinopel 381 Masehi, maksudnya yang ini ya. Roh Kudus keluar dari Bapa. Nah, jadi ini masalahnya. Tapi ketika ditambah pengakuan iman Lyon Prancis ya, ini adalah Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Nah, kurang lebih ini. Memang seperti sederhana, cuman ini menjadi masalahnya jadi polemik ya. Polemiknya seperti ini, nanti saya sampaikan coba. Jadi Philip itu kita lihat ya artikelnya coba. Bentar. Nah, ini Filioque ya. Filioque, nah mohon maaf saja kalau salah mengejanya. Filioque ini adalah teologi dari Kristiani. Jadi ilmu ketuhanan ya, memahami tentang Tuhan dari kacamata Kristiani. Clausia Filioque artinya dan dari putra dalam bahasa Latin. Maksudnya gini, yang tadi saya sampaikan. Jadi Roh Kudus ini juga dari putra. Jadi ada perbedaan kalau di iman Rasuli yang awal-awal 381 itu dari Bapa. Nah, sekarang ditambahkan dari Bapa juga dari anak. Nah, ini masalahnya di sini. Nah, cuman jadi polemiknya memang nanti kita lihat coba. Sebentar ya. Polemiknya di sini akan memunculkan gini, nanti kita lihat polemiknya itu akan memunculkan di sini kita lihat ya. Jadi
abad 11, maksudnya abad ke-11 ini akan terjadi pemisahan akhirnya kan, pemisahan. Yang tadinya gereja mula-mula ini sepakat gitu ya ke sini bahwa Trinitas ya, Roh Kudus, Bapa dan Yesus. Nah, kemudian karena terjadi Filioque ini terbagi dua. Jadi ada ritus barat. Nah, jadi ini ritus barat ke sini dan ada ritus timur. Nah, ini ritus timur ya, ritus timur dan ritus barat. Apa perbedaannya ya masalah Filioque ini masalahnya. Kita lihat skisma akbar ya. Nah, skisma timur dan barat terpecah. Baik Katolik barat dan ortodoksi timur. Ini terpecahnya gara-gara ini, Filioque ini. Ya. Karena menganggap begini, penjelasannya begini. Sama-sama mengaku ini kalau misalkan dari timur, ini timur konsepnya tidak menerima ini ya, kalau timur tidak menerima ini. Jadi yang timur ini mengakui yang ini 381. Kenapa? Karena ini adalah kesepakatan konsili. Jadi musyawarah yang secara internasional dilakukan 381 ketika dirubah berarti kan tidak meneruskan iman Trinitas dengan benar, artinya terjadi banyak perubahan-perubahan sehingga Ortodok Timur mengatakan bahwa Romawi Barat ya atau Gereja Barat ini sudah keluar dari konteks Trinitas karena sudah menambahkan kepercayaan atau bangunan Kristen Trinitas ya yang telah dibentuk oleh bapak-bapak gereja sebelumnya. Jadi 381 ketika ditambahkan di sini artinya membatalkan kan. Membatalkan konsili sebelumnya. Nah, ini jadi permasalahan kan. Nah, tapi juga Katolik Barat juga tidak mengatakan kesalahan kan, tidak menerima kesalahan itu. Karena pengakuan iman layan Perancis juga dikatakan ini juga produk dari bapak-bapak gereja ya. Skisma Timur Barat ini memang salah satunya juga terjadi dari klausa Filioque ini. Filioque ini kan memang menjadikan yang satu ini awalnya 381 Masehi ini kan Roh Kudus dari Bapa, tapi dengan pengakuan iman layan Perancis ini kan jadi Roh Kudus ini dari Bapa juga dari Anak. Nah, ini permasalahannya kan di sini ya. Sehingga ada klausul Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Tapi kalau yang awalnya 381 Masehi adalah Roh Kudus keluar dari Bapa saja. Karena mengutip di Yohanes 15:26. Nah, ini ditambahkan di layan Perancis ini ya, di pengakuan iman. Nah, di sini jadi bermasalah. Karena memang permasalahannya bagi Ortodok Timur, Romawi Barat ini seolah-olah mendudukan posisi anak ini tidak berperan serta mungkinnya dan atau di bawah bisa jadi. Karena Roh Kudus ini berasal dari Bapa. Sehingga Romawi Barat ini memunculkan dan meyakini, bukan memunculkan, mengimanilah konsili layan Perancis ini di mana Roh Kudus juga berasal dari Anak. Sehingga ini keluar dari Bapa dan Anak. Maksudnya begini, ingin mengangkat derajat dari Yesus ini. Maksudnya begitu karena memang di sini kita lihat perdebatan antara yang masih mengatakan Yesus ini manusia ya. Yesus ini adalah manusia, ini masih terus berlanjut perdebatan ini. Jadi perdebatan dari Arianus yang mengatakan Yesus ini adalah manusia ya, bukan Tuhan. Ini terus berlanjut sampai abad ke-11 lah ya kurang lebih. Sehingga maksud dari Romawi Barat ini untuk mengamankan posisi Yesus. Nah, sehingga Roh Kudus ini juga berasal dari Anak, kurang lebih gitu. Namun di lain pihak juga Ortodok Timur, jika memang begitu akhirnya posisi Roh Kudus kan, jadi Roh Kudus merasa rendah di bawah kan. Padahal pemahaman dari Trinitas ini kan sejajar ya, kurang lebih sejajar. Nah, disinilah terjadi Filioque. Jadi Filioque ini adalah polemik keberadaan dari Roh Kudus ini seperti apa. Nah, kurang lebih begitulah video kedua ini ya, dari awal yang ditemukannya Yesus ini sama dengan ilahi, terus kedua juga
ditemukannya Roh Kudus juga sebagai Tuhan. Nah, mengundang komentar jika ada kesalahan dari yang saya pahami gitu, untuk sama-sama saling memberi pengkayaan. Itu saja mungkin dari saya kali ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.